Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriyah, batiniyah kita akan senantiasa kita berzikir zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz takrimi Ustaz muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu surat Al-Hadid disebutkan Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabaha bertasbih. Jadi di sini disebutkan sabaha bertasbih. Kita bertasbih terus. Kekuatan tasbih ini Masya Allah. Apabila kita membaca subhanallah, subhanallah terutama sebelum subuh. Bacalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali. Inilah zikir yang Allah paling sukai. Sabaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah pada Allah yang apa disanakan fis samai wal ardi, di langit dan di bumi. Kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Artinya ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah ada di mana-mana. Allah ada dekat dengan kita. Dan Allah itu tidak bisa dilihat. Apa bentuknya? Allah itu adalah wujud. Wujud Allah bagaimana? Tidak ada yang tahu. Allah maha segala sesuatu hal yang bersifat punya asma'ul husna. Dan ilmu-ilmu Allah ini tidak akan pernah ada habisnya. Tetapi kita sebagai hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ bertasbihlah kalian. Tasbihlah kalian kepadaku. Niscaya semua akan kuurusi. Ketika kita dilanda dengan kesulitan-kesulitan apapun bentuknya, disinilah pencerahan kita. Apa yang kita dapatkan ketika kita bertasbih, berzikir kepada Allah fi qulubihim, dengan hati yang benar-benar kita jadikan suatu hati yang akan adem, ayem, tentram. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus, miliknya lah kerajaan samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Semua kerajaan-kerajaan dan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibongkar. Nanti ketika suatu saat nanti di mana semua makhluk itu diambil, dicabut semua, termasuk yang terakhir adalah setan, iblis dicabut semua, terakhir adalah malaikat pencabut nyawa, Israel terakhir. Sekarang giliranmu Israel. Giliranku ya Allah, iya, cabut sendiri, kamu biasa nyabut nyawa, jika sekarang cabut sendiri nyawa, cabutlah dia. Setelah semua mati, disitulah Allah berhak dengan pakaiannya yang sombong. Allah bahkan menantang siapa dulu yang raja dari segala raja. Siapa dulu yang paling berkuasa. Mana itu, bangunlah kau kalau bisa bangun. Nah, ada yang bisa bangun. Mereka yang ngaku waktu hidupnya adalah namanya Namrud, Raja Fir'aun dan segalanya. Raja dan segala raja, Hilter dan segalanya. Yang pada waktu di bumi dia berkuasa. Di bumi dia merasa dirinya sebagai raja. Sebagai penguasa yang tidak bisa dikalahkan. Detik itu gak ada. Gak ada yang bernafas. Gak ada yang berani melawan Allah. Dan hanya Allah yang masih kekal abadi selamanya. Lainnya mampus. Lainnya gak ada nyawanya.
kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah adalah di sini sebutkan lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang merajai bumi dan langit. Langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, dan dia menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ketika kita berada di alam dunia, kemudian diambil nyawa kita cabut oleh malaikat maut, kemudian mati, kemudian Allah hidupkan kembali mereka di alam barzah, ditiupkan. Makanya di sini yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah ala kulli syai'in qadir, atas segala maha kuasa. Sini kekuatan Allah tidak ada bandingnya. Di ayat ini, Al-Hadid ini ayat pertama. Mengesahkan keagungan Allah bahwa Allah itu tidak ada bandingnya. Kalau sudah kita tahu dengan ayat ini, sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita sudah tahu seperti ini, apa yang kita andalkan, apa yang kita nomor satukan di bumi ini, apa yang kita bangga-banggakan? Gak ada. Semua yang kita cari, anak yang kita sayangi, istri yang kita cintai, semua meninggalkan kita. Gak ada yang bisa ngurusin kita. Dalam kekekalan abadi di akhirat, mereka bingung dengan hidupnya sendiri-sendiri. Mereka bingung dengan amalnya sendiri-sendiri. Ngurusin sendiri aja bingung, apalagi ngurusin orang lain. Wal awalu wal akhirun. Ini. Dan Allah itu wal awalu, Allah itu yang awal. Wal akhiru, dan yang akhir. Wal zahiru, dan yang maha zahir. Wal batinu, yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia segala sesuatu maha mengetahui. Dalam segala sekesta yang ada bahwa Allah maha qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kekuatan-kekuatan Allah yang tidak ada bandingnya ini, makanya kalau kita melihat seperti ini, jangan kita menjadi hamba Allah yang sombong. Ini mungkin pelajaran yang merupakan suatu pelajaran dasar. Mungkin kita sudah bosan mendengarkan suara-suara seperti ini. Tapi pada dasarnya ini kenyataannya sering dilalui oleh manusia dengan kecongkaannya, dengan sombongannya yang luar biasa. Sehingga manusia dengan enggannya, dengan sombongnya memalingkan mukanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya kekayaan nomor 1. Buktinya apa? Buktinya ibadah nomor 5. Buktinya apa? Buktinya ketika berzikir sudah tidak pernah lagi. Artinya apa? Al-Quran sebagai penuntun kita menuju jalan kebenaran Allah sudah tidak lagi diperhitungkan. Di mana sekarang ini kalayak rami, mereka lebih mementingkan dengan suatu kehidupan yang berhubungan dengan digital dan keangkuhan serta menuju suatu kebinasaan. Artinya kebinasaan bagaimana? Kebinasaan yaitu mengagungkan suatu kemaksiatan yang ada di dunia. Harta nomor 1. Sedangkan zikir kepada Allah, ingat sama Allah, ada suatu hal yang dinomor 8-kan. A'udzubillah min dzalik, tsumma a'udzubillah. Begitu balak bencana al-musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang musibah, baru mereka ketakutan. Mereka baru sadar bahwa mereka itu siapa. Siapa yang berkuasa. Siapa yang menciptakan hujan dan kilatan petir. Baru dia sadar, baru dia azan. Mumpung kita seperti ini, dengan ayat Allah, sabahalillahi ma fis samawati wal ard ini, mumpung kita masih hidup, bertasbihlah kita. Semua itu dihadang dengan apa? Tasbih. Maka tasbih ini, ciptaan ini tasbih. Seperti kemarin yang Ustadz bilang, tasbih yang dari kayu ini, nantinya di padang mahsyar akan menjadi suatu pohon yang bisa nutupi kita dari panasnya terik matahari seatas jengkal ini. Coba. Makanya sering buat tasbih ini senantiasa berada di tangan kita.
Kalau bisa kalungin. Jadi ketika kita zikir, ada tasbih senantiasa siap buat kita. Jangan sampai lepas dengan tasbih. Inilah manusia yang benar-benar ingin punya iman. Walladzina, dialah alladzi khalaqa, yang menciptakan samawati wal ardi, langit dan bumi, fi sittatin ayamin, dalam 6 masa. Tsumastawa, kemudian dia bersemayam, alal arsy, di atas arsy. Ya'lamu, dia mengetahui ma yalihu fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju, dan apa yang keluar minha, dari dalamnya, wa ma yanzilu minas samai, dan apa yang turun dari apa as-samai, atau langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke sana. Semua didesain sedemikian mungkin. Ciptakan dengan 6, di sini sebutkan minha, yaitu dalam keadaan fi sittatin ayamin, dalam 6 masa. Ciptakan langit semua, apa yang ada di langit, apa yang turun dari langit, semua didesain sedemikian rupa. Sehingga alam, sehingga bumi menjadi subur, sehingga bumi dengan indahnya dinikmati. Air terjun turun keluar sumber dari bumi. Air terjun mengalirkan suatu kebersihan air, dan air itu bisa kita pakai apa? Wudhu, mensucikan daripada ketika kita mau ibadah sholat. Ketika kita menjalankan ibadah dengan semua air, bisa kita pakai mandi, menghilangkan dengan hadas besar atau namakan junub. Ini merupakan suatu hal yang Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan buat hambanya. Semua hambanya, baik beriman maupun kagak iman. Tapi prioritas mereka hamba Allah yang beriman, itu yang nomor 1. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, disinilah letaknya. Sesuatu hal yang itu kadang-kadang pasti akan menjadi nggak pasti, disinilah letaknya. Letaknya adalah ketika kita berhadapan dengan takdir, qadri hari wasyari. Kekuatan-kekuatan Allah yang Allah ciptakan buat hambanya, yang Allah berikan segala sesuatu buat hambanya, senantiasa Allah ridhakan, ikhlas buat hambanya. Minta hambanya agar ada terima kasih dengan cara apa? Sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Makanya amalan yang Allah paling sukai dalam suatu amal apapun, yaitu bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Baca minimal per hari 100, minimal. Kalau kita ingin disayangi sebagai hamba Allah yang tercinta, sebagai hamba Allah akan perhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah baca subhanallah bihamdi subhanallahil adzim. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, segala kesengsaraan yang kita dapatkan, musibah yang pernah kita alami, ini merupakan suatu hal temporary dalam suatu musibah. Jadi merupakan suatu ujian. Jangan dianggap ini ketika kita mendapatkan selamat atau kecerkaan dari Allah Subhanahu. Ini bukan. Ini merupakan suatu hal bahwa Allah cinta dan sayang pada kita. Berikan kita ujian. Bisakah kita melewati dengan ujian-ujian ini secara sabar, bisabri wassalah, atau sebaliknya dengan egonya, dengan emosinya, dengan sifat-sifat iblisnya yang manusia punya. Semua ini tak akan tercatat dalam suatu catatan-catatan ayat. Dalam suatu catatan di buku, baik itu iljin maupun siljin. Kebaikan yang kita lakukan dalam iljin, siljin, kemudian kejelekan-kejelekan yang ada. Maka dari itu sering kita, dalam suatu kita sholat, jangan sampai melebihi 6 jam. Kenapa? Ketika lebih dari 6 jam, maka semua amal kita, amal dosa kita akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh malaikat raqib dan atid yang ada sekeliling kita. Maka inilah fungsinya. Ketika kita mengawalkan sholat adalah suatu hal, merupakan suatu yang bisa menghilangkan dosa-dosa yang seharusnya ditulis, hingga dihilangkan untuk mendapatkan suatu pahala yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini bahwa Allah Maha segalanya, Allah Maha menciptakan segalanya. Subhanallahi ma fis samawati wal ard wa huwal aliyyul azim. Ini merupakan suatu hal yang benar-benar kita harus jadikan suatu
tuntunan sendiri, suatu pelajaran tersendiri agar kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat, senantiasa ingat, daya ingat kita, segala pikiran kita tancapkan dengan segala kekuatan yang ada pada diri kita untuk sujud, untuk bertasbih, untuk memohon kepada Allah. Kepada Allah lah kita kembali dan kepada Allah lah kita meminta. Kepada Allah lah kita dilahirkan dan kepada Allah lah kita berharap. Mengharapkan ridha dan segala keikhlasan, mendapatkan rezeki dan segalanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan ya Allah. Wa in kana mu'assarun fayasirhu. Jika rezeki kami susah, mudahkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami haram, halalkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarib. Jika rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Dekatkanlah, terasa dekat ya Allah, sehingga kami bisa melewati kesulitan-kesulitan kami. Kau berikan kecukupan buat kami sebagai hamba-Mu yang bertawakal, tawakallah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji, dan kita jadikan sebagai hamba Allah tercukupi dengan semua kebutuhan yang kita punya, kebutuhan yang kita butuhkan. Jangan sampai segala suatu kemiskinan dan apapun membegal kita, menjadikan kita murtad atau keluar dari Islam. A'udzubillah min dzalik, tsum'a'udzubillah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.